Bimantara itu. Nah, itu yang bisa melibatkan 3 elemen itu yang bisa melibatkan. Nah, apa treatmentnya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara pasti adalah deliknya adalah tipikor, ya kan, tidak pidana korupsi, tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jerah. Nah, ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu, kita sedang simulasi supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia, karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Supaya kita semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang dolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi 2 ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan serta Bapak Ibu anggota semua. Ini kok, mohon maaf, ini kok anggotanya tidak ada yang sawangebel begitu Pak. Tidak ada wanitanya sama sekali dia. Ada ya? Oh, belum hadir ya? Ini kalau rapat tiap hari lihat Aryo Bimo, lihat ini kan bosen kita Pak nanti Pak. Kelihatannya begitu kok, beda dengan 6 ya? Iya, gitu rasanya ini. Sekian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Menteri. Saudara Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, kami mengucapkan terima kasih atas paparan dan perkenalan dari Pak Menteri. Saya kira banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Satu hal yang saya sangat senang dan saya beri apresiasi adalah kejujuran Pak Menteri. Kejujuran ini saya kira adalah modal utama Bapak untuk bekerja bersama teamwork Bapak di kementerian, baik bersama Wakil Menteri maupun seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Salah satu hal yang saya kira patut mendapat akan apresiasi kita, bahwa dalam 100 hari ke depan, Pak Menteri ingin membereskan lebih kurang 2,5 juta hektar lahan yang selama berpuluh-puluh tahun kebun sawitnya sudah ada di situ. Sudah panen, sebagian besar sudah ada pabriknya, dan ini merupakan pembodohan terhadap negara setiap hari. Kalau 2,5 juta hektar ini Pak Menteri bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka paling tidak ada 2 hal yang bisa diselesaikan. Satu, negara punya marwah karena bisa menegakkan hukum pertanahan di hadapan siapapun yang ingin berusaha di Republik ini. Dan yang kedua tentu sebagaimana visi Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto, penerimaan negara menjadi signifikan. Saya kok yakin kalau ini bisa selesai dalam 100 hari pertama, Kementerian ATR BPN akan menjadi penyumbang PNBP terbesar dari seluruh kementerian yang ada, yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Tapi tantangan tidak mudah. Pak Nusron, saya ini orang Kalsel, orang Kalimantan. Di kampung saya di Kabupaten Tanah Laut ada PT Kintab Jaya Watindo, itu 326.000 hektar sawit ditanam udah puluhan tahun, nggak ada HGU-nya. Di sebelah kampung saya di Kalimantan Tengah lebih parah lagi. Di 2 kabupaten Mas Bimo, di Seruyan dan Kota Waringin Timur, itu ada nama perusahaan PT Agro Karya Prima Lestari. Hampir 300.000 hektar
Udah ditanamin sawit bertahun-tahun. Begitu pula saya kira di Riau, di beberapa provinsi lain di Sumatera dan di Kalimantan yang lain. Kalau kita sisir benar-benar, jangan-jangan angkanya lebih dari 2,5. Jangan-jangan. Kalau kita tambah yang ada di kawasan hutan, jangan-jangan angkanya lebih dari 3 juta hektar. Di seluruh Indonesia ini. Kenapa kami punya data? Karena periode lalu kami diamanahkan di Komisi 2 menjadi anggota Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Tanah, Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL. Komisi 2 punya datanya. Kementerian ATR BPN punya nggak datanya? Ya punya, Pak Menteri aja udah nyebut tadi. Tinggal kita harus kompak menyelesaikan ini. Dan ini kerja yang tidak ringan nih, kerja kita bersama. Kejujuran Pak Menteri saya kira adalah modal kerja kita bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai urusan pertanahan di Republik ini. Saya tidak boleh panjang-panjang, karena ini haknya para anggota dan pimpinan yang lain untuk mengelaborasi. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, kita punya rule of the game sebagaimana rapat internal kemarin. Waktu kita berikan kepada anggota yang bertanya sesuai dengan jadwal kehadiran yang pertama. Yang bertanya terakhir, yang terakhir datang. Kalau yang saya sebutkan tidak mau bertanya, nggak apa-apa. Yang pertama hadir tadi Pak Zulkifli Anwar. Bukan karena saya takut sebelah kiri, Pak. Enggak. Karena Bapak memang yang pertama. Silakan Pak Zul. Singkat Pak, padat dan tepat. Kalau saya paling patuh Pak sama pimpinan. Jangan diartikan karena saya sudah lama di sini ya, pimpinan. Sebetulnya saya mengutamakan yang sudah baru datang dulu. Lanjut, silakan Pak. Oke, makasih. Saya yang ringan-ringan saja Pak Menteri. Saya hanya berbicara dengan soal tata ruang. Sebab sama-sama kita maklumi, tata ruang sebelum ada di ATR BPN itu ada di Kementerian PU. Ada di Dirjen Tata Ruang. Mohon maaf, di tahun 2014 saya lah salah satu yang meminta agar tata ruang itu pindah ke Kementerian ATR BPN. Dengan alasan agar adanya kerjasama sinkronisasi tata ruang nasional, tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten kota. Ini tidak ada keselarasan karena sama-sama mempunyai aturan sendiri. Di kabupaten kota provinsi itu ada aturan mereka. Di nasional ada juga. Dulu saya hanya mengharapkan satu saja. Sebelum ada pengeluaran HGU, apakah itu di provinsi, kabupaten, kota, apakah di nasional, agar antara ATR BPN kabupaten, kota, provinsi itu ada koordinasi dengan ATR BPN nasional. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar dan pernah bertanya di kabupaten, kota, dan provinsi belum pernah ada koordinasi ketiga komponen ini. Jadi saya harapkan yang ringan-ringan saja, karena itulah celah salah satu masuknya permainan mafia tanah di dalam kemanfaatan lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hanya penyampaian saja dari aspirasi masyarakat khusus untuk Kanwil dan kabupaten kota. Itu balik nama yang selalu diributkan, yang ringan-ringan saja, yang berat-berat nanti setelah 100 hari Pak. Jadi banyak yang mengadu atau bertanya kepada kami, balik nama itu walaupun sudah syaratnya terpenuhi, ada yang sampai 1 tahun tidak dikeluarkan oleh kepala kantor BPN kota dan kabupaten. Jadi ini hanya sifatnya aspirasi masyarakat. Itu yang kedua. Tolong Pak, kalau sudah lengkap, kepala kantor ATR BPN kota itu segera mengeluarkan balik nama, karena itu bermanfaat bagi masyarakat waktu di balik nama. Artinya terlalu lama. 1 tahun Pak ada yang tidak dikeluarkan oleh kabupaten kota. Itu yang kedua. Yang ketiga, lahan yang tidak dimanfaatkan, apa yang dikatakan Bapak tadi, banyaknya lahan yang setelah mendapatkan HGU, HGB hanya untuk menjadi modal digadaikan saja di bank.
khususnya di Provinsi Lampung. Saya nanti akan sampaikan secara khusus kepada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, ada beberapa lahan yang hanya digunakan untuk menjadi jaminan saja di bank. Ini sudah saya sampaikan dari beberapa menteri yang lalu, kecuali pada zaman Pak Haye tidak saya sampaikan karena waktunya sedikit. Kenapa Bapak ketawa, Pak? Berarti Bapak tahu dalam persoalan ini. Ya, Bapak nyambung, Pak. Ya, karena waktunya juga 7 bulan. Jadi lahan itu, Pak, waktu diberikan izin lokasi, pasti ada waktunya 1 tahun dan apa manfaatnya. Sampai saat ini, tidak dimanfaatkan lahan itu hanya untuk dipakai jaminan di bank. Jadi lahan itu jadi lahan. Dan itu di tengah kota, Pak. Bukan di pinggiran. Jadi nanti akan saya sampaikan secara khusus. Jadi yang pertama, yang kedua itu saja Pak, yang ringan-ringan, masalah tata ruang, masalah balik nama, dan ketiga lahan yang tidak memanfaatkan hanya untuk digadaikan ke bank saja. Itu saja Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli Anwar. Selanjutnya Pak Eston Funi dari Gerindra. Silakan.